Halo, kita lagi ada di depan mana nih? Rektorat. Kita lagi sama Kak Tiwi. Iya. Tiwi. Kita mau ngapain nih? Nanti. Ya, lihat aja. aja. Dadah. Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Adi Rizky Anugrah dan di sebelah aku ada Tiwi atau pokoknya di sebelah Tiwi nama lengkapnya, tapi nama singkatnya Tiwi aja ya teman-teman. Kak Tiwi. Kak Tiwi ini kalau boleh tahu sekarang kuliah di mana nih Kak? Nah, sekarang lagi kuliah di UI, jurusannya Administrasi Fiskal angkatan 2018. Fiskal 2018. Iya, benar. Nih, wah keren banget. Jadi teman-teman, di sini aku dengan Kak Tiwi mau sharing-sharing nih ke kalian tentang bimbingan belajar gratis yang ada di kampus ini. Wah, apa tuh bimbingan belajar gratis nih? Jadi Beneran Kak gratis Tiwi, sih atau kayak setengah-setengah aja gitu? Nah, jadi nih Kak Tiwi, sebelumnya tuh aku udah sempet buat video nih Oh, kayak bimbel gratis di Jabodetabek gitu Oke, kan. Nah, salah satunya aku menyebutkan bimbel ini. apa tuh? Apa tuh? Mungkin Kak Tiwi bisa jelasin nih Kak Tiwi dari Rumah Pintar KSUI. biasa disingkat dengan Rupi. wow, Rupin. Jadi Rupin ini emang salah satu bimbel yang kemarin aku sebutin pas di video sebelumnya. Dan ada yang nanya gitu nih Kak, kayak Apa? Kak Rupin itu pendaftarannya kapan? Kak Rupin itu gimana? Nah, makanya di sini kita mau jelasin tentang Rupin. sip, bener banget. Ya mungkin sebelumnya kita kenalan dulu kali ya Kak. Dari Rupin. Rupin itu apa sih Kak sebenarnya? Rupin itu sebenarnya bimbingan belajar secara gratis yang diperuntukkan bagi anak kelas 12 ataupun Ronin yang dulunya gap year terus mau coba lagi nih masuk ke PTN gitu. Jadi kita menyediakan fasilitas lah untuk mempersiapkan nih masuk PTN. Itu sih secara singkatnya dan keseluruhannya gitu teman-teman. Gitu. Nah Kak, Rupin ini kan nama tempat. Rupin ini kan nama programnya ya. Oh iya, oke. Tapi kalau tempat itu sendiri di mana sih Kak? Nah, kalau tempatnya itu ada di Paguyuban KSUI. Kalau misalnya bingung udah ada sih di Maps, tenang aja. Oh, di Paguyuban KSUI. Iya, adanya di Gang Kober, Depok. Berarti masih dekat-dekat stasiun UI Iya, ya? dekat dengan stasiun UI gitu. Nih Kak, jadi aku tuh kepikiran gitu loh. Kan di dekat stasiun UI, berarti itu offline ya biasanya ya? Nah, itu teman-teman. Jadi karena sekarang ini kan kita tahu nih kalau misalnya keadaannya lagi pandemi COVID-19 nih. Nah, akibat dari tersebut kita Rupin tahun ini sifatnya online. Jadi yang sebelumnya tahun-tahun sebelumnya nih kita offline, tahun ini kita online gitu teman-teman. Wah, tahun sebelumnya offline, tahun ini online. Karena juga kita harus mendukung pemerintah untuk kita terbebas dari COVID-19. Bener banget, keren. Apalagi sekarang vaksin masih proses ya, bener, jadi kita tetap proses. harus jaga diri kita sendiri. Benar-benar. Nah Kak, tapi kalau online itu nanti belajarnya gimana tuh Kak? Maksudnya apakah tetap bakal efektif atau gimana sih Kak? Kalau strategi kalau dari Rupin misalnya itu dari sendiri? strategi dari Rupin itu kita tetap belajar secara online. Nah, kita itu belajarnya dari Senin sampai Jumat, teman-teman. Nah, itu belajarnya dari jam 4 sampai jam 6 lah kira-kira, misalnya sebelum maghrib itu udah selesai. Nah, buat medianya itu paling kita menggunakan video konferensi sih buat sebagai tatap muka dan interaksi atas pembelajaran itu. Mungkin kalau misalnya buat treatment khusus sebenarnya banyak sih. Cuman kalau misalnya kita kulik di sini nggak muat nih, bisa 30 jam gitu. Lebay kan emang. Oh, ya. Nih ya Kak. Tapi, aku penasaran banget nih. Kemarin tuh kayak aku mikir offline jadi ke online, Ya, otomatis benar. tatap muka dan gak perlu datang ke sekreknya. Nah, itu kalau dari segi pendaftarnya nih Kak, anak-anaknya gimana nih Kak? Pendaftar antusiasmenya untuk tahun ini atau untuk tahun ini? Oh, untuk tahun Dan ini. kan kalau yang sebelumnya itu kan karena harus datang ke tempat, jadi mungkin cuman siswa-siswi sekitar
UI aja ya kan oke, yang bisa oke. daftar. Nah kalau online ini gimana nih? Nah, kalau online ini kebetulan kita pengen memberikan kesempatan lebih luas sih buat teman-teman yang ada di Jabodetabek. Jadi kita tuh membolehkan lah istilahnya teman-teman yang ada di Jabodetabek buat daftar Rupin. Nanti masalah keterimanya itu proses kita aja sih gitu. Bener banget. Jadi mereka tetap ada peluang ya? Tetap ada peluang, tenang aja. Sip, mantap banget nih. Nah, mungkin mereka udah ada peluangnya nih. Mereka sudah ada peluang. Mereka pengen daftar. Iya benar. Cara daftarnya gimana tuh Kak? Cara daftarnya. Cara jadi mahasiswa, cara jadi peserta Rupin itu gimana sih Kak? Jadi gini, kalau Rupin itu kita spesial banget nih teman-teman. Jadi kita tuh tahap buat Rupin itu ada 3 tahap. Pertama ada seleksi 1, kemudian seleksi 2, dan seleksi 3. Nah kalau seleksi 1 itu kita tuh lebih seleksi tentang berkas. Jadi teman-teman menyiapkan berkas yang udah kita tentukan berkasnya apa aja, itu udah ada sih, nanti tinggal lihat aja di nanti di sini nih. Iya, Di sini. di ini masanya Rupin juga boleh, follow IG Rupin KSLUI itu juga boleh. Terus kalau misalnya seleksi 2 itu kita seleksi ujian tulis, jadi kita pengen tahu nih kemampuan teman-teman dalam ujian ataupun mempersiapkan diri lah SBM itu seperti apa. Dan sama kita ada tes wawancara, jadi biar kita tahu nih komitmen teman-teman buat masuk di Rupin kayak gimana, terus juga konsistensi teman-teman, terus juga kita bisa lebih tahu kondisi teman-teman tuh seperti apa gitu. Nah untuk seleksi 3-nya ini, kalau udah seleksi 3 mah santai aja, jalanin aja, yang penting kalian tunjukin konsistensi dan ketekunan kalian terhadap si Rupin ini. Nah kalau seleksi 3 itu lebih ke kayak simulasi KBM teman-teman. Jadi kayak teman-teman benar-benar ngikutin rangkaian kegiatan Rupin, dan nanti di situ kita lihat sebenarnya teman-teman tuh patut dan layak gak sih buat jadi bagian dari Rupin. Wah, jelas banget sih, mantap. Iya. Nah, biasanya nih Kak, biasanya tuh rasio antara yang mendaftar dan yang diterima tuh berapa sih Kak? Mungkin nanti teman-teman biar bisa lebih semakin motivasinya semakin kuat, terus nyiapin berkas-berkasnya juga semakin bagus gitu loh. Oh iya, buat rasio di Rupin nih jangan pada kaget ya. Buat teman-teman yang rasio di Rupin dari pendaftar mulai dari seksi 1, seksi 2, seksi 3 itu tuh dalam rangkaiannya itu sekitar 1:7 atau 1:6 lah. Wow. Jadi lumayan ketat ya ini Iya, lumayan seleksinya. ketat banget. Jadi ayo kita saling berlomba-lomba lah istilahnya. Tapi teman-teman nggak boleh minder nggak sih? Iya benar, gak boleh minder banget. Justru jadiin motivasi sih, kayak oke, kita tuh layak sebenarnya untuk diterima di Rupin, atau Rupin juga layak untuk menerima kalian. Bener banget. Makanya kalau misalnya kalian mungkin SMA-nya mungkin gak dikenal, atau mungkin kalian dari SMK, atau mungkin kalian alumni Ronin, jangan minder, pokoknya daftar aja, persiapkan sebaik mungkin ya Kak. Benar gitu. Nah, tadi juga rasionya maksudnya kayak itu perbandingannya jauh banget nih, 1:7. Seketat itu gitu loh. Sebanyak itu orang-orang yang pengen masuk Rupin. Memangnya fasilitasnya apa aja sih Kak di Rupin? Apa sih Kak manfaat yang bisa peserta dapetin kalau misalnya jadi bagian dari Rupin? Oke, kalau misalnya manfaat dari Rupin ya sebenarnya basic yang pertama, kita kan sifatnya bimbingan online secara gratis. Jadi teman-teman bisa ikut dapat bimbingan online yang sebenarnya kalau bisa di luar sana itu bayarannya lumayan kan teman-teman gitu. Nah yang kedua, sebenarnya kalau misalnya konsep Rupin dengan bimbel lainnya tuh beda banget. Jadi kalau misalnya bimbel lain ya oke, satu bimbel cuma untuk bagian dari belajar aja. Nah kalau Rupin tuh nggak cuma sebatas kita belajar aja, tapi gimana caranya kita juga bisa punya keluarga, kedekatannya tuh juga sangat direkatkan banget lah di Rupin. Terus juga kita dari pengajarnya, pengurusnya itu juga rata-rata dari anak UI. Jadi udah terjamin lah, seenggaknya kita udah tahu kevalitannya atau kayak kesulitan di UI, dan kita juga bisa saling sharing gitu. Bener banget kan. Udah berapa tahun sih Kak Rupin itu? Karena tadi kan kakak bilang beda banget sama bimbel-bimbel lainnya. Nah itu dia, kalau saya di Rupin untuk tahun ini udah 11 tahun teman-teman. Merinding aku dengar. 11 tahun loh, kita udah 11 tahun untuk mengantarkan teman-teman yang mau berjuang untuk masuk PTN tuh sebuah pencapaian yang menurut kita bisa saling syukurin aja sih Kak. Keren banget, mungkin alumni-alumni udah pada sukses-sukses. Iya, udah banyak yang sukses. Bener banget. Dan alumni itu juga bisa buat kita sharing-sharing juga ya? Iya benar, jadi kalau tahun ini tuh ada sesinya gitu sih kita Kak. Jadi
kita nanti bikin semacam sharing-sharing misalnya arti Rupin. Nah itu nanti bakalan di share di Instagram Rupin sih. Keren banget sih, mantap. Pantesan aja orang-orang pada berminat banget masuk Rupin karena memang ya bisa dibilang udah ya gimana ya, bagus banget gitu. Udah 11 tahun teman-teman, Iya, 11 tahun. Aku tuh kemarin Rupin batch 6. Iya, aku batch 8. Udah tua banget nih kita. Sekarang udah batch 11 gitu. Iya, udah batch Keren banget. Nih Kak, mungkin terakhir kali ya. Oh, boleh. Mungkin Kak Tiwi bisa kasih tips ke teman-teman biar nanti ini kan karena kita lagi mau seleksi 1. Oh iya benar. Seleksi 1 dibukanya tanggal 5 Oktober sampai tanggal 11 Oktober, dicatat ya. 5 Oktober, dikit lagi. Iya, dikit lagi. Gimana tuh tipsnya? Nah, kalau tipsnya kalau misalnya dari aku paling jadi kan kalau misalnya seleksi 1 itu seleksi berkas nih teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus mempersiapkan berkasnya dengan baik. Mulai dari kerapihannya, terus juga nanti kita kasih tahu sih ketentuannya apa aja, itu jangan lupa dibaca ya teman-teman. Jangan sampai ada yang skip, karena kalau misalnya teman-teman ada yang skip, itu bakalan mengurangi komponen penilaian teman-teman gitu. Nah, pokoknya intinya kalian tuh harus do your best sih. Kenapa kalian bisa harus diterima di Rupin dan kenapa Rupin juga harus menerima kalian gitu. Wow, keren banget. Terus kalau misalnya buat seleksi 2, seleksi 3, kalau misalnya seleksi 2 itu yang penting teman-teman mempersiapkan diri, misalnya belajar buat tes seleksinya. Terus kalau misalnya wawancara, sekiranya kalian udah kepikiran nih branding kalian atau kayak diri kalian tuh seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya udah tahap seleksi 3, yang penting adalah kalian bisa meyakinkan ke kita tentang konsistensi kalian untuk belajar, terus juga semangat kalian buat meraih PTN gitu. Gitu sih teman-teman, paling tipsnya itu aja sih. Wah. Intinya lakukan yang terbaik buat kalian. Sip, mantep banget. Oh iya nih Kak, kan aku sempet baca nih di persyaratan seleksi tahap 1 itu ada slip gaji atau surat penghasilan RT RW. Nah, kalau misalnya ada suatu waktu di mana kan kita kan lagi COVID nih kan sekarang. Iya, benar. Mungkin RT RW-nya lagi berhalangan misalnya, ya tapi jangan sampai sakit sih. Cuman ya mungkin ada hal yang membatasi untuk bertemu dengan RT RW-nya. Itu gimana tuh Kak? Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya RT RW-nya itu nggak bisa menandatangani, nah teman-teman bisa aja pakai materai, terus nanti ditandatangan aja sama orang tua teman-teman gitu. Jadi tanda tangan bermaterai ya. Yang penting harus jujur ya teman-teman di sini. Apa adanya aja. Sip. Terima kasih banyak Kak Tiwi udah sharing-sharing tentang Rupin. Mungkin nanti teman-teman bisa follow sosial media Rupin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, dan semangat ya daftarnya. Semangat. Terima kasih Kak. Semangat juga kuliahnya. Ya, semangat ya buat kalian. Dadah.